Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Udah hampir 3 minggu loh kita nggak pernah ketemu di dalam kelas, dalam pembelajaran ya. Oke, Bu Nita harap anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak udah saat teduh belum? Ayo, udah saat teduh belum? Saat teduhnya tentang apa sih? Tentang saat teduh. Apa itu saat teduh gitu ya? Oke, anak-anak, saat teduh itu penting buat kita ya. Karena saat teduh itu mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan. Melalui saat teduh kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, dan kita boleh semakin mengenal Tuhan dalam setiap pembacaan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, tanpa berlama-lama kita akan mulai pembelajaran kita ya. Tapi ini peringatannya, kalian nggak perlu untuk like and subscribe video Ibu Nita ini. Kalian hanya perlu memperhatikan dengan baik apa yang akan Ibu Nita jelaskan. Oke, kalian sudah siapkan buku penanya belum? Kalau belum silakan pause dulu baru ambil bukunya. Oke, kita mau belajar, yang pertama kita mau belajar BI. Materi kita hari ini itu tentang kalimat utama. Itu ada di halaman 40. Lihat ya di buku pena kalian, halaman 40. Itu di situ menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Oke. Apa sih kalimat utama itu? Kalian tahu gak sih apa itu kalimat utama? Oke, Bunda kasih tahu ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti informasi atau informasi utama pada suatu paragraf. Ingat nggak apa itu kalimat? Jangan-jangan udah pernah lupa lagi ya apa itu kalimat. Jadi kalimat itu beberapa kumpulan kata yang disusun sehingga menjadi sebuah kalimat. Gitu. Kalau paragraf masih ingat nggak? Nah, kalau paragraf dia lebih besar lagi, dia kumpulan beberapa kalimat. Nah, di sini perkembangan teknologi produksi sandang. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang teknologi pangan, sekarang sandang. Apa itu sandang? Ingat nggak? Kita pernah jelasin dulu sandang, pangan, papan. Sandang berarti yang kita pakai. Kalau pangan berarti apa yang kita makan. Kalau papan berarti kebutuhan rumah kayak gitu ya. Oke, di sini tadi Bunda sudah jelaskan kalimat utama. Apa tadi? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau pokok informasi pada suatu paragraf. Oke anak-anak, sekarang coba kamu lihat teksnya tentang perkembangan kain tenun di Nusantara. Ya, coba kalian baca dulu teksnya. Ya, baca semuanya. Sekarang Bu Nita mau kalian perhatikan dulu di paragraf 1 ya. Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Tenun diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara, diantaranya Jawa Barat, Ternate, Lombok, dan Flores. Tenun memiliki makna, nilai sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan atau benang yang digunakan, serta memiliki keunikan antar daerah. Nah, itu satu paragraf. Sekarang kita mau tentukan yang mana sih kalimat utama pada paragraf 1. Coba kira-kira kalian tahu nggak yang mana kalimat utamanya? Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kalimat utama biasa kita bisa temukan di awal paragraf atau di tengah, dan juga bisa di akhir. Kalau anak-anak lihat di sini kira-kira kalimat utamanya terdapat di awal, tengah, atau di akhir? Oke, yang benar adalah di awal paragraf, yaitu tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Itu adalah pokok informasi dari paragraf 1 ini. Sedangkan kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas itu apa sih Bu? Gitu kan.
Kalimat penjelasan berarti menjelaskan, sama seperti kalau misalnya nih kamu buat karangan, misalnya saya adalah siswa di sekolah Tunas Kasih. Lalu kalimat penjelasnya, itu tadi kalimat utamanya ya. Kalimat penjelasnya, setiap hari saya pergi ke sekolah misalnya jam 7. Di sana saya memiliki banyak teman. Teman saya ada yang bersuku Dayak, suku Jawa, misalnya kayak gitu. Itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Jadi kalimat utama ini adalah yang menjadi kalimat inti informasi gitu ya. Jadi kalau kalimat utama ini dihilangkan dari teks, maka teksnya menjadi rancu ya. Atau kok langsung penjelas gitu tuh kan, kalimat utamanya mana gitu. Jadi dia dari kalimat utama ini nggak bisa dihilangkan dari sebuah paragraf kayak gitu ya. Oke, anak-anak, apakah sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, silakan anak-anak nanti cari kalimat utama di paragraf 2 dan paragraf 3. Nanti kalian tulis di buku kalian dan kalian bisa kirimkan ke Ibu Nita. Oke? Sip ya? Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat.